ternyata perempuan yang melahirkan anak laki-laki dia harus dibunuh. Jadi ibu Musa ini membuang Musa ke sungai Nil. Namun karena sungai Nil terhubung dengan kastil Raja Fir'aun yang kafir, istrinya menemukannya dan melawan Musa sampai dia dewasa. Setelah berlama-lama menjaga Musa sudah dewasa tuh. Lama-lama dia mulai jadi gak mau nurut sama Fir'aun. Fir'aun udah mulai marah karena Musa selalu suruh dia tobat. Karena padahal dia bukan Tuhan. Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan Musa menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah, berupa tongkat menjadi ular, tangan yang bercahaya dimasukkan tiba-tiba bagi tangan kanan. Lalu Musa mulai menunjukkan semua mukjizatnya, namun Fir'aun masih tidak percaya. Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan azab yang berat bagi Fir'aun, seperti segelombang kata masuk ke dalam istana, sekawanan belalang memakan sop makanan, air yang berubah jadi darah, dan masih banyak dan lain sebagainya. Jadi ketika Fir'aun meminta semua pengasihannya itu menyuruh Musa menghentikan semua azabnya, Fir'aun masih belum bertobat tuh. Dan akhirnya Musa menyuruh semua kaum Bani Israel meninggalkan Mesir dan berpindah ke kota lain. Dan dengan berita ini sampai ke telinga Raja Fir'aun. Fir'aun marah dan menyuruh semua pengasihannya menyiapkan seluruh pasukan berkuda, dan mereka menyusul Nabi Musa. Namun di tengah perjalanan mereka dihalang oleh Laut Merah, laut yang terhubung dari Mesir ke Jordan, Qatar, Iran, Kuwait, Bahrain, Irak. Lalu Nabi Musa memukul tongkatnya 2 kali di Laut Merah, dan laut itu terbelah menjadi 2 layaknya gunung, dan ternyata ada jalan pintas untuk bisa pergi dari Mesir. Lalu Nabi Musa dan beserta kaum Bani Israel langsung berangkat dan pergi meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun telah menyadarinya. Mereka mencoba melewati jalan yang Nabi Musa buat. Namun Nabi Musa mengetuk tongkatnya 2 kali lagi, dan akhirnya jalanan yang tadinya ada kemudian kembali lagi jadi laut. Sebelumnya menyadari kesalahan, Fir'aun ingin bertobat, namun tobatnya tak diterima. Akhirnya pasukan Fir'aun karena tak berdaya dan mengambang di lautan. Maaf. Oi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa ini? Jadi manusia jangan sombong. Dan jangan mengaku di kita sebagai Tuhan. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Luar biasa, anak soleh Pisangan Baru 05 pagi. Ananda Uwais. Ya, Nabi Yunus. Nah, mau dengan Nabi Masya Yunus kan Allah. nih? Jadi awalnya Nabi Yunus itu nabi yang tinggal di sebuah negeri dekat lautan. Orang-orangnya pada kalau mau menyembah Allah malah menyembah patung alias berhala. Nabi Yunus memberikan mereka ujian yang berat dari Allah, seperti hujan deras tiada henti beserta petir yang menyambar. Mereka bertobat, namun setelah mereka bertobat, mereka masih tetap menyembah berhala. Nabi Yunus sudah putus
putus asa dan ingin meninggalkan negerinya, dan dia ingin pergi merantau jauh sekali. Jadi Nabi Yunus melihat ada sebuah kapal yang banyak orang di situ. Jadi Nabi Yunus ikut. Di tengah perjalanan tiba-tiba langit menjadi hitam keabuan, petir menyambar dan air mulai mengamuk, dan kapal mulai diombang-ambing oleh ombak. Lalu nakoda kapal meminta semua orang pada membuang barang untuk dijatuhkan ke laut karena kapal terasa berat. Namun itu belum cukup, kapal masih kelihatan berat. Jadi nakoda kapal meminta undian. Jadi siapa yang namanya keluar, dia harus diceburkan ke laut. Namun ketika ada yang minta itu, ada yang punya banyak sekali, tiba-tiba keluar nama Nabi Yunus. Yang pertama, yang kedua sampai yang terakhir masih keluar nama Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah pasrah, jadi dia biarkan saja dia diceburkan. Lalu ketika Nabi Yunus sudah menceburkan diri, tiba-tiba ada ikan paus yang makan Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus pingsan selama 3 hari 3 malam, nggak salah, di dalam perut ikan paus. Lalu Allah mengeluarkan Nabi Yunus dengan cara membuat perut ikan itu kepanasan, dan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus di tengah pulau yang kecil. Karena Nabi Yunus sudah 3 hari belum makan, jadi Allah memberikannya buah untuk dia makan. Nabi Yunus bisa merasakan makan dan membuat rumah di buahnya kecil itu. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Yunus? Sabar, kata Pak Budi, sabar. Berapa Uwais? Tuh. Iya, hebat Pak Budi. Apalagi Apa saya lagi sabar. Ya. Iya, yang lain mana jawabnya? Aku terus. Kamu udah sih. Ya, Dari rumah. Ini. Mana kelas 6? Kelas 6 gak berani ya Uwais ya? Nggak ada semua. Kalau semua nggak berani. Masya Allah, luar biasa anak soleh. Ananda Uwais dari SDN Pisangan Baru 05 pagi. Terima ujian tetap lagi Uwais. Tidak boleh menyembah benda-benda lain selain Allah. Allah. Mana tepuk tangannya nih? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah, cerita dari Wais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.